Perkenalkan, nama saya Iwayan Antoni. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sindrom koroner akut atau SKA. Sindrom koroner akut adalah penyakit jantung koroner yang terjadi karena proses penyempitan pembuluh darah sehingga aliran darah koroner berkurang. Aliran darah koroner akan mengakibatkan jumlah kematian yang tinggi dan meningkat setiap tahunnya diakibatkan oleh ketidakseimbangan antara kebutuhan oksigen pada jantung dan aliran darah. Penyebab dari sindrom koroner akut ialah tebalnya endapan lemak atau plak pada dinding pembuluh darah menyebabkan penurunan aliran darah miokard akibat penyempitan arteri koroner. Sumbatan dinamis akibat spasme otot lokal, arteri korona epikardial, katup jantung yang abnormal, infeksi bakteri, dan faktor ekstrinsik seperti anemia, hipotensi, dan takikardi. Dan juga di sini ada definisi lain. Menurut Brunner S. Huddad 2016 halaman 14, sindrom koroner akut adalah suatu keadaan yang darurat ditandai dengan awitan akut iskemia miokard yang terjadi akibat kematian otot jantung. Sindrom koroner akut adalah suatu kondisi jantung yang berat dan tiba-tiba memerlukan penanganan yang cepat agar tidak berkembang menjadi penyakit atau serangan jantung. Adapun di sini etiologinya, yang pertama, tebalnya endapan lemak atau plak pada dinding pembuluh darah menyebabkan penurunan aliran darah miokard akibat penyempitan arteri koroner. Yang kedua, di sini ada sumbatan dinamis akibat spasme otot lokal arteri koroner epikardial. Yang ketiga, ada katup jantung yang abnormal. Yang keempat, ada infeksi bakteri. Dan yang kelima, ada faktor ekstrinsik seperti anemia, potensi, dan takikardi. Adapun juga di sini manifestasi klinis atau tanda gejala dari sindrom koroner akut. Yang pertama, di sini ada nyeri dada timbul secara tiba-tiba. Nyeri dada yang khas seperti tertindih benda berat, nyeri menjalar dari bagian dada ke leher, bahu kiri, lengan kiri dan rahang, sesak nafas atau dyspnea, mual atau muntah, lemas hingga pingsan, keluar keringat dingin, kelelahan yang parah, dan yang terakhir di sini ada detak jantung cepat atau tidak teratur. Sedangkan di sini untuk faktor resikonya, yang pertama ada peningkatan tekanan darah, yang kedua ada diabetes mellitus, yang ketiga ada peningkatan kolesterol darah, dan yang keempat ada merokok, dan yang kelima ada kurang olahraga dan latihan fisik, yang keenam ada kadar lemak tinggi atau kegemukan atau obesitas, dan yang terakhir ada stres. Yang pertama tadi peningkatan tekanan darah menyebabkan antrombosi dengan beberapa mekanisme, diantaranya menyebabkan hipertrofi jantung, perfusi endotel atau gangguan pada sistem renin angiotensi. Yang kedua ada diabetes mellitus karena ada peningkatan kadar glukosa darah. Kadar gula darah yang tinggi pada pasien SKA berhubungan dengan tingginya kadar asam lemak bebas, penyumbatan insulin, dan gangguan pemakaian glukosa oleh otot jantung sehingga meningkatkan konsumsi oksigen yang berpotensi dalam memperburuk kejadian kekurangan oksigen sel sehingga memicu terjadinya gagal organ tubuh. Dan yang ketiga tadi ada peningkatan kolesterol darah. Peningkatan kolesterol darah berpengaruh karena perubahan patologis dinding pembuluh darah koroner, kemudian berlanjut terjadinya penyempitan pembuluh darah koroner. Pembuluh darah mengalami penyumbatan berlanjut, perubahan patologis dinding pembuluh darah, dan mengakibatkan zat-zat vasoaktif sehingga pembuluh darah koroner mengalami gangguan spasme sehingga sekian rentan untuk mengalami komplikasi kardiovaskuler. Dan yang keempat tadi ada merokok. Paparan asap rokok telah mengaktifkan sel darah, merangsang pelepasan prokoagulan dan menyebabkan kerusakan endotel. Efek ini melalui mekanisme gangguan pembuluh darah dan penurunan kemampuan pelebaran disebabkan karena efek nikotin. Yang kelima tadi ada kurang olahraga dan latihan fisik.
Ini dapat mengakibatkan metabolisme dalam tubuh tidak bekerja dengan semestinya atau dengan normal. Sirkulasi terganggu, metabolisme lemak darah menurun. Dianjurkan untuk melakukan latihan fisik selama 30-40 menit setiap hari selama 3 sampai 4 hari. Jadi yang keenam ada kadar lemak tinggi atau obesitas. Kegemukan meningkatkan risiko peningkatan lemak jahat atau mengakibatkan kolesterol di dalam tubuh. Dan yang terakhir di sini ada stres, berdampak pada metabolisme dan sirkulasi dalam tubuh dan sistem kekebalan tubuh dan sehingga mempercepat proses penyakit. Stres mengakibatkan sistem syaraf simpatis yang mengatur detak jantung, pelepasan hormon kortikosteroid dan kelenjar adrenal. Stres dapat juga meningkatkan benang-benang darah sehingga menjadi pencetus timbulnya sumbatan penyakit jantung koroner. Dan adapun di sini komplikasi dari sindrom koroner akut atau SKA. Yang pertama ada gagal jantung, yang kedua ada gangguan irama jantung, yang ketiga ada shock kardiogenik, yang keempat ada ruptur jantung, yang kelima ada kongesti paru, yang keenam ada perikarditis, dan yang ketujuh ada trombosis ventrikel kiri, dan yang terakhir ada regurgitasi katup mitral. Dan adapun di sini untuk pemeriksaan diagnostiknya atau pemeriksaan penunjang, yang pertama ada pemeriksaan enzim jantung. Di sini meliputi CKMB atau kreatinin kinase MB, dan juga ada LDH atau laktat dehidrogenase. Yang kedua ada ekokardiografi. Ekokardiografi adalah salah satu yang digunakan untuk menilai besar risiko stratifikasi infark miokard dan angina tidak stabil. Ekokardiografi dapat memberikan penilaian non-invasif, mengidentifikasi katup jantung, dan mengevaluasi fungsi jantung kanan. Dan untuk penata laksanaannya di sini, yang pertama pemberian obat-obatan, yang kedua ada terapi perfusi. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya mengenai sindrom koroner akut atau SKA. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.